Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Halik dari PJKR 05 NIM 200301501099. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu tentang perencanaan promosi kesehatan. Perencanaan promosi kesehatan. Perencanaan promosi kesehatan sebagai suatu proses diagnosis penyebab masalah, penempatan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Perencanaan sebagai bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu perencanaan, 2 implementasi, dan 3 evaluasi, di mana ketiga fase tersebut akan mempengaruhi hasil. Perencanaan promosi kesehatan adalah suatu fase di mana secara rinci direncanakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sedangkan implementasi adalah suatu waktu di mana perencanaan dilaksanakan. Fase evaluasi adalah suatu masa di mana dilakukan pengukuran hasil atau outcome dari promosi kesehatan. Pada fase ini juga dilihat apakah perencanaan dan implementasi yang telah dilakukan dapat dilanjutkan. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk memantau efisiensi dari promosi kesehatan dan sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya. Langkah-langkah dalam perencanaan promosi kesehatan. Langkah-langkah dalam perencanaan promosi kesehatan terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, menentukan kebutuhan promosi kesehatan. Menentukan promosi kesehatan terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, diagnosis masalah. Yang kedua, menempatkan prioritas masalah. Yang kedua, ada mengembangkan komponen promosi kesehatan, terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, menentukan tujuan promosi kesehatan, dan yang kedua, menentukan sasaran promosi kesehatan. Yang ketiga, menentukan isi promosi kesehatan. Yang keempat, menentukan metode yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu menentukan media yang akan digunakan. Yang ketiga dari langkah-langkah dalam perencanaan promosi kesehatan yaitu menentukan kebutuhan promosi kesehatan. Yang pertama ada diagnosis masalah. Yang kedua, menentukan kebutuhan promosi kesehatan. Diagnosis masalah. Grant 1980 dalam mengembangkan suatu model pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan evaluasi kesehatan yang dikenal sebagai procedure. Langkah-langkah procedure. Langkah-langkah procedure terbagi atas 3 fase. Yang pertama, fase diagnosis sosial atau social need assessment. Diagnosis sosial adalah proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidupnya dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi yang didesain sebelumnya. Yang kedua, fase diagnosis epidemiologi. Masalah kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Efek yang ditimbulkannya dapat secara langsung maupun tidak langsung. Pada fase ini dicari faktor kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang ataupun masyarakat. Pada fase ini harus diidentifikasi siapa atau kelompok mana yang terkena masalah kesehatan, umur, jenis kelamin, lokasi, suku, dan lain-lain. Yang ketiga, fase diagnosis perilaku dan lingkungan. Fase ini selain diidentifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah kesehatan, juga sekaligus diidentifikasi masalah lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi perilaku dan status kesehatan ataupun kualitas hidup seseorang atau masyarakat.
Untuk mengidentifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah kesehatan seseorang, digunakan indikator perilaku seperti pemanfaatan pelayanan kesehatan, upaya pencegahan, pola konsumsi makanan, upaya pemeliharaan kesehatan sendiri. Langkah yang harus dilakukan dalam diagnosis perilaku dan di lingkungan adalah: satu, memisahkan faktor perilaku dan non-perilaku penyebab timbulnya masalah kesehatan. Dua, mengidentifikasikan perilaku yang dapat mencegah timbulnya masalah kesehatan dan perilaku yang berhubungan dengan tindakan keperawatan atau pengobatan. Sedangkan untuk faktor lingkungan yang harus dilakukan adalah mengeliminasi faktor non-perilaku yang tidak dapat diubah seperti faktor genetik dan demografis. 3. Urutkan faktor perilaku dan lingkungan berdasarkan besar pengaruh terhadap masalah kesehatan. Dan fase keempat yaitu diagnosis pendidikan dan organisasional. Determinan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau masyarakat dapat dilihat dari faktor. Yang pertama, faktor predisposisi seperti pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau nama yang diyakini seseorang. Yang kedua, faktor pemungkin, yaitu faktor lingkungan yang dapat memfasilitasi perilaku seseorang. Yang ketiga, faktor penguat, seperti perilaku orang lain yang mempengaruhi tokoh masyarakat, guru, petugas kesehatan, orang tua, pemegang keputusan yang dapat mendorong untuk berperilaku. Pada fase ini, setelah diidentifikasi faktor pendidikan dan organisasional, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan faktor predisposisi yang telah diidentifikasi. Fase kelima yaitu diagnosis administratif dan kebijakan. Pada fase ini dilakukan analisis kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program promosi kesehatan. Sumber data. Sumber data terbagi atas 4, yaitu data masyarakat yang dibutuhkan oleh seseorang. Perencana promosi kesehatan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dokumen yang ada langsung dari masyarakat, di mana kita bisa mendapatkan data mengenai status kesehatan masyarakat, perilaku kesehatan, dan determinan dari perilaku tersebut, petugas kesehatan di lapangan, dan terakhir yaitu tokoh masyarakat. Cara pengumpulan data yang dapat dilakukan adalah Key Information Approach. Key Information, informasi yang diperoleh dari informan kunci melalui wawancara mendalam, yaitu fokus grup, sangat menolong untuk memahami masalah yang ada. Yang kedua, Community Forum Approach, yaitu melalui forum diskusi. Di sini hal promotor bersama-sama masyarakat mendiskusikan masalah yang ada. Yang ketiga, Sample Survey, yaitu cara ini yang paling valid dan akurat karena estimasi kesalahan bisa diseleksi, namun cara ini cara paling mahal. Metode yang dapat ditetapkan wawancara dan observasi. Menetapkan prioritas masalah. Langkah yang ditempuh yaitu menentukan status kesehatan masyarakat, menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada, menentukan hubungan antara status kesehatan dengan pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang terakhir, menentukan determinan masalah kesehatan masyarakat atau meliputi tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, ras, letak geografis, kebiasaan atau perilaku, dan kepercayaan yang dianut. Dalam menentukan prioritas masalah, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti: yang pertama, beratnya masalah dan akibat yang ditimbulkannya, pertimbangan politis, sumber daya yang ada di masyarakat. Mengembangkan komponen promosi kesehatan. 1. Menentukan tujuan. Pada dasarnya tujuan utama promosi kesehatan adalah untuk mencapai 3 hal, yaitu peningkatan pengetahuan dan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat yang ada akhirnya akan mempengaruhi terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat.
Tujuan promosi kesehatan dibuat dengan syarat spesifik atau fokus, dapat diukur, tepat, masuk akal atau layak. Yang kedua dari mengembangkan komponen promosi kesehatan yaitu menentukan sasaran promosi kesehatan. Sasaran dalam promosi kesehatan adalah individu, kelompok maupun keduanya. Yang ketiga, menentukan isi promosi kesehatan. Isi promosi kesehatan harus dibuat sederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh sasaran. Bila perlu, isi pesan dibuat dengan menggunakan gambar dan bahasa setempat sehingga sasaran merasa bahwa pesan tersebut memang benar-benar ditujukan untuknya, yang sebagai akibatnya sasaran mau melakukan isi pesan tersebut. Yang keempat, menentukan metode. Promosi atau pendidikan kesehatan juga sebagai suatu proses di mana proses pendidikan kesehatan yang menuju tercapainya tujuan promosi, yakni perubahan perilaku, dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi suatu proses pendidikan di samping faktor masukannya sendiri juga faktor metode, faktor materi dan pesannya, pendidik dan petugas yang melakukannya, dan alat-alat bantu atau media untuk menyampaikan pesan. Faktor-faktor tersebut harus bekerja sama secara harmonis. Hal ini berarti bahwa untuk masukan atau sasaran berpendidikan tertentu harus menggunakan cara tertentu pula. Materi juga harus disesuaikan dengan sasaran, demikian alat bantu dan metode disesuaikan. Di bawah ini akan diuraikan beberapa metode promosi atau pendidikan individual, kelompok, dan masa publik. Metode promosi individual atau perorangan. Dalam promosi kesehatan, metode yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Bentuk pendekatan ini antara lain yang pertama, bimbingan dan penyuluhan. Kontak antara klien dan petugas kesehatan lebih intensif. Setiap masalah klien dapat dikorek dan dibantu penyelesaiannya. Akhirnya klien akan sukarela berdasarkan kesadaran dan penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut atau mengubah perilaku. Dan yang kedua yaitu interview atau wawancara. Cara ini merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan. Wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk menggali informasi. Mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan? Ia tertarik atau belum menerima perubahan? Untuk mempengaruhi apakah perilaku yang sudah ada atau yang akan diadaptasi itu mempunyai dasar pengertian dan kesadaran yang kuat. Metode promosi kelompok. Dalam memilih metode promosi kelompok harus mengingat besarnya kelompok sasaran serta tingkat pendidikan formal dari sasaran. Yang pertama, kelompok besar. Yang dimaksud kelompok besar adalah apabila peserta penyuluhan itu lebih besar dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar ini antara lain ceramah dan seminar. A. Ceramah. Metode ini baik untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ceramah. Harus ada persiapan. Seminar. 2. Kelompok kecil. Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang, biasanya kita sebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil ini antara lain diskusi kelompok, curah pendapat, dan bola salju. Diskusi kelompok, yaitu dalam diskusi kelompok agar semua anggota kelompok dapat bebas berpartisipasi dalam diskusi, maka formasi duduk para peserta diatur sedemikian rupa sehingga duduk para peserta dapat berhadap-hadapan dan saling memandang satu sama lain. Misalnya, bentuk tempat duduk lingkaran segi empat pimpinan diskusi juga duduk di antara peserta sehingga tidak menimbulkan kesan dan yang lebih tinggi. B. Curah pendapat. Metode ini merupakan modifikasi metode diskusi kelompok. Prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok. Bedanya pada permulaan pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah dan kemudian setiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan atau curah pendapat. Yang C. Bola salju.
Kelompok dibagi dalam pasangan-pasangan, satu pasangan 2 orang, dan kemudian dilontarkan suatu pernyataan atau masalah. Setelah lebih kurang 5 menit, maka tiap 2 pasang bergabung menjadi satu. Mereka tetap mendiskusikan masalah tersebut dan mencari kesimpulannya kemudian. Metode promosi kesehatan massa. Metode pendidikan atau promosi kesehatan secara massa dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditunjukkan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Dengan demikian, cara yang paling tepat adalah pendekatan massa. Oleh karena sasaran promosi ini bersifat umum dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Beberapa contoh metode promosi kesehatan secara massa antara lain ceramah umum atau public speaking, pidato-pidato, simulasi, tulisan-tulisan di majalah atau koran. Yang terakhir, billboard. Menentukan media. Media promosi kesehatan adalah sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, elektronik, atau TV, radio, komputer, dan sebagainya, dan media luar ruang sehingga sasaran dapat meningkat pengetahuannya, akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatan. B. Tujuan media promosi kesehatan. Media dapat mempermudah penyampaian informasi, media dapat menghindari kesalahan persepsi, dapat memperjelas informasi, dan yang terakhir itu media dapat mempermudah pengertian. B. Penggolongan media promosi kesehatan. Berdasarkan bentuk umum penggunaannya, berdasarkan penggunaan media promosi dalam rangka promosi kesehatan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bahan bacaan, modul buku rujuk atau bacaan folder. B. Bahan peragaan, poster tunggal, poster seri, transparan, slide, film, dan seterusnya. Yang kedua yaitu berdasarkan cara produksi. Berdasarkan cara produksi, media promosi kesehatan dikelompokkan menjadi media cetak, yaitu suatu media status dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak pada umumnya terdiri dari gambaran, sejumlah kata, gambaran atau foto dalam tata warna. Adapun macam-macamnya adalah poster, brosur, majalah, surat kabar, lembar balik, stiker, dan pamflet. Fungsi utama media cetak ini adalah memberi informasi dan menghibur. Kelebihan dan kelemahan media cetak. Kelebihannya itu tahan lama, mencakup banyak orang, biaya tidak tinggi, dapat dibawa kemana-mana, dapat mengungkit rasa keindahan, mempermudah pemahaman, meningkatkan gairah belajar. Dan kelemahannya itu media ini tidak dapat menstimulir efek suara dan efek gerak, mudah terlipat. Media elektronika yaitu suatu media bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar, dan penyampaian pesannya melalui alat bantu elektronika. Adapun macam-macam media disebut adalah TV, radio, film, video, film, CD, dan VCD. Kelebihan dan kelemahan media elektronika. Kelebihannya itu sudah dikenal masyarakat, mengikut sertakan semua panca indera, lebih mudah dipahami, lebih menarik karena ada suara dan gambar bergerak, bertatap muka, penyajian dapat dikendalikan, jangkauan relatif lebih besar sebagai alat diskusi, dan dapat diulang-ulang. Kelemahannya yaitu biaya lebih tinggi, sedikit rumit, perlu listrik, perlu alat canggih untuk memproduksinya, perlu persiapan matang, peralatan selalu berkembang dan berubah, perlu keterampilan penyimpanan, dan yang terakhir yaitu perlu terampil dan pengoperasian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.